Kegagalan menapaki Piala Dunia 2026 membuat PSSI harus cepat move on untuk menuju Piala Dunia 2030. Berbagai program disiapkan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan, untuk menuju Piala Dunia 2030, tim harus punya kualitas pemain, pelatih, dan program yang bagus. Dari sisi kepelatihan, Erick mengapresiasi John Hartman yang serius dan menghargai kultur Indonesia. Dia berharap Coach John bisa terus menjaga performa tim dari sisi taktikal, adaptasi, dan kedisiplinan. Selain itu, Erick menyebutkan harus mendorong program. Setelah tuan rumah FIFA Series, pihaknya juga mencari lawan untuk main pada Juni. Erick juga mempersiapkan Coach John untuk berlaga di Piala AFF hingga menunggu FIFA ASEAN. Sedangkan untuk November, Erick ingin mendatangkan negara dengan kultur sepak bola besar untuk berlaga melawan Indonesia. Namun untuk ini, pihaknya masih mencari siapa yang siap datang ke tanah air. Menurut Erick, program melawan negara besar itu penting untuk terus mendorong Indonesia bisa kompetitif. Seperti kemarin lawan Bulgaria, itu saya rasa kompetitif. Mudah-mudahan yang ini kita bisa jaga persiapan-persiapan dan juga Coach John bisa memberikan taktik yang bisa beradaptasi dengan berbagai macam oponen, maksudnya lawan tandingnya, tutur Erick Thohir. Sandy Walsh menilai hadirnya John Hartman bisa membawa banyak perubahan di timnas Indonesia. Hartman memimpin timnas dengan cukup meyakinkan pada FIFA Series 2026 lalu. Kemenangan atas Saint Kitts dan Nevis serta permainan solid meski kalah dari Belgia menjadi modal penting. Sandy menjelaskan bahwa pendekatan yang dilakukan oleh Hartman di timnas Indonesia cukup baik. Dia tidak ragu untuk berkenalan dengan semua pemain meski belum pernah bertemu. Komunikasi jadi kunci utama karena pemain skuad Garuda berada di liga yang tersebar di Eropa. Pemain asal Buriram United ini melanjutkan, saat sudah berada di timnas, mereka akan berusaha memberikan yang terbaik. Waktu berkumpul yang mepet membuat tim pelatih harus menemukan pendekatan terbaik. Ini yang terus diusahakan oleh Hartman untuk bisa memberikan instruksi agar semua pemain bisa satu visi. Selanjutnya, Sandy berharap ini jadi momentum tepat untuk kebangkitan timnas Indonesia. Kegagalan menembus Piala Dunia 2026 harus menjadi motivasi untuk bisa lolos pada edisi selanjutnya. Menurutnya, skuad Garuda akan berjuang lebih keras untuk mewujudkan mimpi tersebut. Kami memiliki kelompok yang indah, tim yang baik, dan saya selalu sangat senang bisa kembali bersama mereka, karena ini menyenangkan. Jadi itu juga merupakan pencapaian yang sangat besar dari tim, tutupnya. PSSI mengakui sedang melakukan pendekatan terhadap Luke Vickery sebagai calon pemain naturalisasi baru untuk timnas Indonesia. Informasi ini disampaikan Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji, yang menyebut proses tersebut masih dalam tahap awal. Luke Vickery saat ini bermain untuk MacArthur FC di Liga Australia. Pemain kelahiran Hawaii, Amerika Serikat, 25 Oktober 2005 itu beroperasi di posisi winger. Dia juga pernah tampil di level internasional usia muda bersama Australia U19. Status tersebut membuat peluang untuk membela timnas Indonesia masih terbuka karena belum bermain di tim senior. Sumarji menegaskan, pendekatan yang dilakukan masih sebatas komunikasi awal dan belum mengarah pada keputusan final. Dia juga memastikan belum ada perkembangan signifikan terkait proses naturalisasi pemain tersebut. Isu penambahan pemain naturalisasi sebelumnya sempat mencuat. Timnas Indonesia disebut akan menambah amunisi baru untuk memperkuat komposisi skuad. Namun, Sumarji menyatakan fokus saat ini masih pada proses yang sedang berjalan. Dia belum mengungkap detail terkait rencana lain. Pendekatan terhadap Luke Vickery menjadi bagian dari upaya memperkuat kedalaman skuad, terutama di sektor sayap. Dengan usia yang masih muda, dia dinilai memiliki potensi untuk berkembang jika bergabung dengan timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir kembali menyiapkan gebrakan besar untuk memanjakan pecinta sepak bola tanah air. Setelah sukses mendatangkan sang juara dunia Argentina pada 2023 lalu, Erick kini berambisi membawa negara top dunia lainnya untuk menantang timnas Indonesia pada agenda FIFA Matchday November 2026. Rencana besar ini diproyeksikan sebagai ajang pemanasan bagi skuad Garuda sebelum terjun ke panggung Piala Asia 2027.
Erick Thohir menginginkan lawan yang didatangkan adalah negara yang memiliki reputasi mentereng dan baru saja berlaga di ajang Piala Dunia 2026. Saat ini, PSSI tengah dalam tahap negosiasi intensif. Beberapa nama negara elit Eropa pun mulai masuk dalam radar pantauan Erick Thohir, yakni Italia, Prancis, hingga Portugal. Laga melawan tim-tim raksasa ini juga menjadi bagian dari dukungan total Erick Thohir kepada pelatih John Herdman. Erick menilai pelatih asal Inggris tersebut membutuhkan lawan-lawan kompetitif agar taktiknya semakin matang dan adaptif terhadap berbagai gaya permainan dunia. John Herdman sendiri saat ini tengah fokus membangun kekuatan untuk target jangka pendek, yakni berprestasi di Piala AFF 2026, serta target jangka panjang untuk meloloskan Indonesia ke Piala Dunia 2030. PSSI terus menggencarkan pencarian pemain keturunan berkualitas untuk memperkuat timnas Indonesia. Salah satu nama yang kini jadi sorotan adalah Jadon Oosterwolde, pemain belakang milik klub raksasa Turki Fenerbahce. Spekulasi kedatangan Jadon bek timnas Indonesia semakin kuat setelah asisten pelatih timnas Simon Grayson terlihat berada di Istanbul, Turki. Menariknya, Istanbul adalah markas dari Fenerbahce, tempat Jadon saat ini bermain. Langkah ini pun semakin memanaskan isu naturalisasi Jadon yang dinilai bisa menjadi tambahan kekuatan penting di lini belakang tim Garuda. Jadon Oosterwolde memiliki garis keturunan Indonesia dari salah satu pihak keluarganya, selain juga memiliki darah Suriname. Ketika ditanya mengenai kemungkinan membela negara leluhurnya, Jadon mengaku pernah didekati oleh timnas Indonesia dan Suriname. Jadon Oosterwolde dikenal sebagai pemain versatil atau serba bisa. Meski posisi utamanya adalah bek kiri, ia juga mahir bermain sebagai bek tengah dan bahkan gelandang kiri. Kemampuan adaptif ini sangat dibutuhkan oleh timnas Indonesia yang tengah membangun skuad yang solid dan fleksibel. Kemampuannya dalam bertahan, kecepatan, dan kontribusi ofensif menjadikannya sosok bek modern yang sangat cocok dalam strategi timnas saat ini. Tak hanya itu, Jadon juga sukses membawa Fenerbahce meraih gelar Piala Turki musim 2022-2023. Jika benar-benar bergabung bersama timnas Indonesia, Jadon akan menambah kedalaman dan kualitas di sektor pertahanan. Pengalamannya bermain di kompetisi Eropa menjadikannya nilai lebih dibanding banyak pemain lokal. Nama Luke Vickery mendadak mencuri perhatian publik sepak bola nasional. Striker muda ini terang-terangan mengaku tak sabar membela timnas Indonesia dan punya mimpi besar membawa Garuda terbang tinggi ke Piala Dunia. Timnas Indonesia baru saja menuntaskan 2 pertandingan di FIFA Series 2026 pada 27 dan 30 Maret lalu. Meski gagal menjadi juara, performa tim asuhan John Herdman tetap menuai banyak pujian. Namun satu persoalan lama kembali mencuat dan belum juga menemukan solusi konkret. Lini depan timnas Indonesia masih belum cukup tajam untuk bersaing di level yang lebih tinggi. Situasi tersebut memicu dorongan kuat kepada PSSI untuk segera mencari solusi tambahan. Salah satu opsi yang kini menguat adalah melalui naturalisasi pemain keturunan yang berkarir di luar negeri. Di tengah kebutuhan mendesak itu, nama Luke Vickery muncul sebagai kandidat potensial. Kehadirannya dinilai bisa memberi warna baru sekaligus meningkatkan daya gedor lini serang timnas. Luke Vickery saat ini bermain untuk MacArthur FC di kompetisi kasta tertinggi Australia, A-League. Meski masih muda, performanya cukup menjanjikan dan menunjukkan perkembangan yang konsisten. Ia telah mencatatkan 19 penampilan bersama MacArthur FC dengan torehan 4 gol dan 1 assist. Sinyal positif pun datang langsung dari sang pemain. Luke Vickery mengaku sudah menjalin komunikasi dengan pelatih timnas Indonesia, John Herdman. Pernyataan tersebut langsung disambut antusias oleh publik sepak bola Indonesia. Banyak yang berharap proses naturalisasinya bisa segera terrealisasi dalam waktu dekat. Striker Dean Zandbergen kian dekat memperkuat timnas Indonesia. RUU Kewarganegaraan baru menjamin keamanan karir pemain keturunan dari polemik Passport Gate. Seperti diketahui, pemerintah saat ini tengah mempercepat finalisasi RUU tentang kewarganegaraan Republik Indonesia agar dapat disahkan pada tahun ini. Kabar ini menjadi angin segar bagi Dean Zandbergen yang sebelumnya sempat diliputi keraguan. Penyerang VVV Venlo itu mengaku cukup terpengaruh dengan mencuatnya isu Passport Gate. Dean mengungkapkan kekhawatiran yang sempat menghantuinya. Meski sempat bimbang, keinginan Dean untuk membela Indonesia tidak pernah benar-benar pudar. Dean menyebut membela timnas Indonesia sebagai mimpi besar dalam hidupnya. Dean kini memiliki peluang lebih besar untuk menjalani proses naturalisasi tanpa kekhawatiran berlebihan. Jika bergabung, kehadiran Dean Zandbergen diyakini akan menambah daya gedor lini serang timnas Indonesia. Kemampuannya dalam penyelesaian akhir dinilai bisa menjadi solusi untuk meningkatkan produktivitas gol. Catatan performanya bersama VVV Venlo musim ini juga menunjukkan kualitasnya sebagai striker tajam.
Dari 33 pertandingan, ia berhasil mencetak 13 gol dan menyumbang 3 assist di kasta kedua Liga Belanda.